Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok kami yang pertama itu Muhammad Habibi, NIM D600-200-203. Yang kedua itu Muhammad Aditya Maulana, NIM D600-200-223. Dan Dani Rastanagari, NIM D600-200-246. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait penelitian operasional 2, tugas ulasan mengenai 3 isu. Itu. Untuk slide selanjutnya. Baik, isu 1, yang pertama itu berikan ulasan terhadap setidaknya 3 contoh proses stokastik. Untuk contoh yang pertama itu proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan tercacah. Kasus stasiun televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia atas survei bulanan, banyaknya sepatu yang dibeli dari sebuah toko per hari. Untuk contoh yang kedua itu proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan tercacah. Kasus banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan jurusan fisika UGM dalam selang waktu tertentu. Banyaknya tikus yang sudah terperangkap di suatu perangkap pada selang waktu tertentu. Untuk contoh yang ketiga itu proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan malar. Kasus volume air di suatu bendungan yang diteliti tiap pukul 7 pagi, waktu untuk melayani mahasiswa yang datang untuk meminta pelayanan administrasi akademik. Untuk slide selanjutnya. Yang kedua itu berikan penjelasan mengapa proses tersebut merupakan proses stokastik. Karena proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu atau dalam ketidakpastian dikatakan mengikuti proses stokastik. Dengan demikian, jika dari pengalaman yang lalu keadaan yang akan datang suatu barisan kejadian dapat diramalkan secara pasti, maka barisan kejadian itu dinamakan deterministik. Sebaliknya, jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan kejadian yang demikian disebut stokastik. Slide selanjutnya. Oke, untuk isu 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya di sini akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu isi 2. Yang pertama, berikan contoh setidaknya 3 fenomena antrian dan berikan ulasan untuk masing-masing contoh dari sisi yang pertama, culling population dari sisi finite dan infinite. Yang kedua, antrian yaitu finite dan infinite, disiplin antrian dan mekanisme pelayanan. Yang kedua itu memberikan pendapat dari apa yang telah dipelajari dan apa saja keterbatasan teori antrian. Yang pertama, berikut ini merupakan 3 fenomena antrian, yaitu antrian di bank, yang kedua antrian di supermarket, dan antrian loket karcis. Yang pertama, antrian di bank, ulasan dari sisi culling population finite, yaitu untuk kedatangan populasi pada saat setor tunai di bank terbatas, karena jumlah uang yang akan disetor atau tarik tunai jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua, infinite, yaitu untuk kedatangan populasi pada saat setor tunai di bank melalui teller tidak terbatas, karena menabung atau membuka rekening baru itu jumlahnya tidak terbatas, siapa saja bisa menabung dan membuka rekening dengan jumlah berapapun. Yang kedua itu ada dari antrian, yaitu finite, terbatas karena keterbatasan tempat tersebut. Yang kedua, infinite, tidak terbatas karena tiap pengunjung diberi waktu yang telah disesuaikan jadi antrian terus berlanjut. Yang ketiga ada disiplin antrian. Pada bank menggunakan FIFO atau first come first serve, yang dikarenakan yang pertama masuk akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat ada mekanisme pelayanan. Pada mekanisme pelayanan di bank ada yang menggunakan single waiting line dan ada juga yang menggunakan multiple waiting line. Yang kedua ada antrian di supermarket, ulasan dari sisi culling population, yaitu finite, kedatangan populasi terbatas karena jumlah stok yang berada di supermarket itu terbatas. Selanjutnya ada infinite, yaitu kedatangan populasi tidak terbatas karena kebutuhan yang akan dicari setiap orang terus meningkat, jadi banyak orang yang datang ke supermarket untuk membeli kebutuhannya. Yang kedua dari sisi antrian, finite, terbatas karena keterbatasan tempat tersebut. Selanjutnya ada infinite, yaitu tidak terbatas karena
setiap orang yang mengantri, barang belanjaannya tidak terlalu banyak dan dengan jumlah kasir yang memadai menjadikan antrian dapat teratasi dan tidak terbatas. Yang ketiga ada disiplin antrian. Disiplin antrian di supermarket menggunakan FIFO atau first come first serve dikarenakan yang pertama masuk akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat ada dari mekanisme pelayanan. Pada mekanisme pelayanan di supermarket ada yang menggunakan single waiting line dan ada yang juga yang menggunakan multiple waiting line. Yang ketiga ada antrian loket karcis. Ulasan dari sisi culling population. Finite yaitu kedatangan populasi terbatas karena tempat yang akan dikunjungi dapat diketahui jumlahnya. Selanjutnya ada infinite, yaitu kedatangan populasi tidak terbatas karena tempat tersebut tidak dibuka hari itu saja, tetapi dengan jangka waktu yang lama. Yang kedua ada antrian, yaitu finite, terbatas karena keterbatasan tempat tersebut. Selanjutnya ada infinite, tidak terbatas karena yang membeli karcis dilakukan dengan beberapa orang, menjadikan antrian tersebut dapat teratasi dan tidak terbatas. Yang ketiga ada disiplin antrian. Antrian loket karcis menggunakan FIFO atau first come first serve dikarenakan yang pertama masuk akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat ada mekanisme pelayanan. Pada mekanisme pelayanan di loket karcis ada yang menggunakan single waiting line dan ada juga yang menggunakan multiple waiting line. Dari pertanyaan kedua, terkait isu dua ini, saya mempelajari bagaimana pandangan fenomena antrian dari sudut pandang culling population atau kedatangan populasi yang akan dilayani. Yang kedua antrian, ketiga disiplin antrian, dan apa saja mekanisme dalam antrian. Keterbatasan dalam teori antrian yaitu kurangnya penerapan metode ini. Jadi yang menggunakan metode teori antrian ini cukup rendah dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan model teori antrian tersebut. Berikutnya ada isu 3 yang akan dibacakan oleh rekan saya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan, melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, ini pada isu 3. Yang pertama, berikan contoh setidaknya 3 aplikasi game teori. Dan contoh dari aplikasi game teori sendiri ini ialah yang pertama, Tit for Tat game, yang kedua, Sequential game, dan yang terakhir ialah Prisoner's Dilemma. Dan berikan pendapat Anda dari apa yang telah dipelajari dan apa saja keterbatasan game teori yang telah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin bisa next. Oke, ini ialah pendapat dari ketiga aplikasi game teori sebelumnya. Yang pertama ialah Prisoner's Dilemma, yang mana pengulangan bisa menjadikan strategi yang bukan NE menjadi NE. Yang kedua, ide jika kita aplikasikan dalam konteks veteran trap, mana tidak logis bagi produsen untuk bersaing dengan perang harga terus-menerus. Dan yang kedua, aplikasi game teori sequential game. Yang pertama ialah model Stacklebird adalah salah satu contoh dari sequential game. Representasi dari game ini tidak dalam bentuk matrix payoff, tapi bentuk yang dikenal sebagai extensive form. Yang terakhir ialah solusi atau equilibriumnya dapat dicari dengan prinsip backward induction. Dan yang terakhir ialah tit for tat game. Yang pertama, untuk permainan berulang, setiap pemain dapat merespon atau membalas langkah lawan pada periode sebelumnya. Strategi ini dikenal tit for tat, yakni ada dua asumsi terkait waktu pengulangan, yakni finite dan infinite. Untuk tit for tat infinite NE-nya adalah komitmen untuk menetapkan harga tinggi menjadi tak terwujud, dan untuk infinite-nya ialah sebaliknya, komitmen harga diri menjadi binding. Oke, mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang telah kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.